Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada dimensi ketiga yang terkait dengan manajemen dan kepemimpinan gereja di dalam transformasi administrasi gereja baru yang kita kenal dengan istilah AGB. Nah, langsung saja kita akan masuk pada poin pertama terkait dengan apa itu ilmu manajemen di dalam sebuah administrasi gereja baru. Nah, manajemen sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni mengatur atau seni melaksanakan. Nah, dari definisi itu kemudian para ahli mengkonstruksi pengertian tersebut dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan ada dua tokoh yang menurut saya sangat baik definisinya mengenai pengertian manajemen itu sendiri. Misalnya tokoh kita yang pertama yaitu ada F.W. Taylor yang mengatakan bahwa manajemen merupakan seni untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya dan kemudian memahaminya dengan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara terbaik dan paling murah. Tokoh yang kedua, misalnya kita berangkat dari tokoh Hani Handoko yang juga ikut menafsirkan atau mengkonstruksi pengertian dari manajemen itu sendiri dengan mengatakan bahwa manajemen merupakan bekerja atau pekerjaan dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, pengorganisasian, dan juga penyusunan personalia, pengarahan kepemimpinan dan juga pengawasan. Nah, dari definisi para ahli tersebut kemudian kita mengetahui atau kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar manajemen itu sendiri di dalam administrasi gereja baru. Dan ini merupakan hal yang sangat penting yang untuk kita ketahui karena berkaitan langsung dengan manajemen administrasi di dalam sebuah gereja. Nah, prinsip-prinsip tersebut kita akan kenali dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu poin pembagian kerja atau division of work. Yang kedua yaitu ada kekuasaan dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Yang ketiga yaitu disiplin. Yang keempat yaitu kesatuan komando atau unity of command. Yang kelima ada kesatuan arah atau unity of direction, order atau keteraturan, equity atau persamaan, dan yang paling penting yang harus kita ketahui yaitu kepentingan individu harus ditempatkan di bawah kepentingan organisasi secara umum atau subordination of individual to general interest. Nah, dari prinsip-prinsip itu kemudian kita akan mengetahui praktik utama di dalam manajemen administrasi gereja baru. Yang pertama yaitu bagaimana kemudian di dalam manajemen administrasi gereja baru mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan yang telah dirumuskan bersama sebelumnya. Yang kedua, bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, aplikasi manajemen sendiri di dalam administrasi gereja baru adalah administrasi itu sendiri yang mendukung kelancaran pelayanan di dalam sebuah administrasi gereja atau pelayanan gereja itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh misalnya cerita-cerita atau ilmu-ilmu manajemen yang kemudian diterangkan di dalam Alkitab itu sendiri, dan kita dapat melihatnya misalnya di dalam Kejadian pasal 41 sampai 43 yang menceritakan tentang manajemen logistik pangan raksasa yang dilakukan oleh Yusuf ketika menangani bencana kelaparan yang sangat luar biasa yang terjadi di Mesir pada saat itu. Yang kedua yaitu ada finansial dalam mendirikan menara yang bisa kita lihat di dalam Lukas 14 ayatnya ke 18 sampai 30. Nah, sebenarnya masih ada beberapa lagi ayat dan masih sangat banyak lagi ayat yang menjelaskan mengenai manajemen administrasi di dalam gereja itu sendiri.
Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua terkait dengan kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu sendiri? Kepemimpinan itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki otoritas memimpin atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang yang memiliki otoritas kepemimpinan tentu memiliki kekuasaan dan power. Nah, dalam ilmu administrasi gereja baru, orang yang memiliki otoritas kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan tersebut yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kapasitas kemampuan mereka secara maksimal. Nah, itu adalah orang-orang kepemimpinan di dalam sebuah administrasi gereja baru, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya secara maksimal dan juga tentu secara baik dan benar. Nah, bagaimana cara mengukur seorang pemimpin di dalam administrasi gereja baru? Nah, salah satunya yaitu dengan menilai seberapa baik dia mempengaruhi dan juga membangun orang-orang yang dia pengaruhi. Nah, itu adalah salah satu poin penting untuk menilai seseorang yang memiliki otoritas kepemimpinan di dalam administrasi gereja baru. Juga adalah orang-orang yang memiliki sifat rendah hati sebagai seorang pemimpin dengan menyadari bahwa kita yang diberikan otoritas memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita harus memiliki sifat rendah hati dan juga mampu mengayomi semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang itu boleh merasa senang dan juga terbantu dengan apa yang kita lakukan. Ini sesuai dan sejalan sebagaimana juga Alkitab mengajari kita mengenai kita yang harus menjadi garam dan juga terang bagi sesama. Nah, dalam buku yang berjudul Teologi Penggembalaan yang ditulis oleh Derek J. Titball yang bisa kita lihat di dalam halaman 289 misalnya, Os Guinness juga dalam analisisnya mengidentifikasi bahwa ada 7 permasalahan yang kadang muncul di dalam tengah-tengah jemaat yang harus diketahui oleh seorang pemimpin atau seorang yang memiliki otoritas memimpin. Os Guinness itu kemudian membagi kelompok tersebut dengan memberi nama kelompok keraguan-raguan yang dibagi dalam 7 poin penting. Yang pertama yaitu poin keraguan-raguan yang muncul dari ketiadaan rasa syukur. Yang kedua yaitu keraguan-raguan karena pandangan yang keliru terhadap Allah itu sendiri. Yang ketiga itu keraguan-raguan yang muncul karena landasan yang lemah. Keraguan-raguan yang muncul karena tiada komitmen, tiada pertumbuhan. Juga keraguan-raguan yang muncul sebagai akibat dari perasaan-perasaan yang tak dapat dikendalikan atau emosional yang tak dapat dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu keraguan-raguan yang muncul dari ketakutan untuk percaya terhadap diri sendiri maupun sesama. Nah, dalam kasus tersebut kemudian Guinness menunjukkan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang memiliki otoritas kepemimpinan harus memiliki sifat atau pengetahuan terhadap pemeliharaan pastoral yang dapat diberikan kepada jemaat atau warga jemaat dengan sangat sensitif, sehingga menghindari baik alternatif yang lunak maupun juga tanggapan yang keras, dan akan membawa atau berhasil membawa orang-orang yang ragu-ragu itu atau jemaat yang ragu-ragu itu kepada iman yang lebih pasti. Nah, menurut Os Guinness, hal itu harus diketahui dengan baik bagi seorang pemimpin atau orang yang memiliki otoritas kepemimpinan, dan ini merupakan salah satu penilaian yang sangat penting di dalam seorang pemimpin terhadap administrasi gereja baru. Nah, juga sebagai seorang pemimpin atau seorang gembala yang baik dalam hal ini pelayan-pelayan gereja harus mengumpulkan atau memiliki sifat mempengaruhi jemaat untuk diberi bimbingan. Mereka harus diberi pengertian bahwa Allah menciptakan manusia atau menciptakan kita dalam keadaan sehat, tetapi oleh karena dosa kita ciptaannya menjadi rusak. Namun Allah berbelas kasihan kepada kita dan melalui penderitaan Yesus Kristuslah yang berupaya memulihkan kembali gambar ilahinya di dalam manusia. Nah, dengan kata lain, melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kita yang manusia yang sebelumnya
dibuat atau diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia dengan yang sangat baik, kemudian kita rusak oleh karena dosa, tetapi kemudian disempurnakan dan dibersihkan kembali di dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, oleh karena itu di dalam urgensinya bagi kepemimpinan maupun manajemen di dalam sebuah administrasi gereja baru, yaitu pertama, sebagai seorang pemimpin, terutama seorang pemimpin administrasi gereja baru, harus melayani bawahannya dengan membantu mereka mencapai kapasitas maksimum yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, itu poin penting bagi seorang pemimpin administrasi gereja baru. Mampu mengayomi, kemudian mampu melayani bawahannya, membantu mereka untuk mencapai kapasitas maksimal dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka, juga memiliki sifat rendah hati. Itulah seorang pemimpin di dalam administrasi gereja baru. Kemudian manajemen bersifat otoriter itu dapat memicu frustasi dan juga tekanan batin bagi jemaat atau warga jemaatnya. Nah, ini dibuktikan dalam kasus Raja Rehabeam yang mengabaikan nasihat para tua-tua Israel yang menjelaskan mengenai manajemen Allah dalam pelayanan terhadap rakyat. Nah, dia menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk merajai rakyat sehingga rakyatnya itu merasa menderita, merasa sengsara. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang dapat kita lihat dari manajemen yang bersifat otoriter. Ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-7. Nah, kalau administrasi gereja baru, manajemennya bersifat musyawarah dan juga mengayomi. Dia mampu mengayomi seluruh warga jemaatnya dengan baik, kemudian memberikan mereka yang terbaik sehingga warga jemaat itu merasa terpuaskan dan juga merasa terberkati dengan adanya gereja atau organisasi-organisasi yang memiliki manajemen yang baik. Nah, itulah prinsip-prinsip atau urgensinya manajemen maupun kepemimpinan dalam sebuah administrasi gereja baru. Nah, itu saja yang saya dapat berikan pada video kali ini. Kiranya dapat memberkati saudara. Shalom dan terima kasih.